Halo sahabat High Talks, selamat datang di podcast season 2 episode pertama dari High Talks. Di podcast kali ini, kita tidak hanya membahas seputar akademik loh, tapi juga nanti bakal ada pembahasan mengenai seputar non-akademik. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Muhammad Rafli, dan di podcast kali ini kita bakal membahas jurusan atau konsentrasi yang ada di semester 3 nanti. Dan di podcast kali ini juga kita bakal mengatasi kegalauan kalian nih yang masih bingung semester 3 nanti mau pilih jurusan apa ya. Dan untuk itu kita sudah mendatangkan salah satu tamu, seorang mahasiswa dari BIK Kesatuan yang sudah terkenal loh. Penasaran enggak? Ini dia Teh Sonia. Halo semuanya, nama saya Sonia. Saya mahasiswa manajemen pasar modal semester 8. Halo Teh Sonia. Apa kabar Teh Sonia? Alhamdulillah baik. Raffi apa kabar? Alhamdulillah Teh baik juga. Sebelum masuk pembahasan, kita bakal membacakan CV dari Teh Sonia dulu nih. Oke, jadi Teh Sonia ini merupakan lulusan dari SMA Negeri 1 Taman Sari ya Teh? Iya. Kebetulan saya juga satu SMA dengan Teh Sonia. Satu SMA. Dan sekarang masuk ke Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Dan Teh Sonia ini sudah mengikuti berbagai organisasi di BIK Kesatuan. Yang pertama itu di tahun 2018, Teh Sonia mengikuti volunteer Hima Manajemen Keuangan. Dan tahun 2019 sampai 2020 merupakan Kepala Biro Pendidikan Hima Manajemen Keuangan. Tahun 2020 sampai 2021 merupakan Kepala Divisi Analisis dari Capital Market Club IB Kesatuan, dan tahun kemarin merupakan Ketua dari Capital Market Club IB Kesatuan. Iya, betul. Oke, sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama Teh Sonia mengenai jurusan pasar modal, dan nanti bakal ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya itu sudah dikumpulkan oleh panitia dari Hima Manajemen. Dan sebelum itu kita bakal ada jargon dulu nih Teh. Oke. Gimana nih jargonnya? Oke, jadi jargonnya itu High Talks. Ngobrol yuk. Nanti aku jawab ngobrol ya gitu. Boleh. Oke, sebelum mulai kita bakal sebelum dimulai boleh jargon sekali lagi ya Teh? Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, boleh jargon diulang lagi Teh sekali lagi. High Talks. Ngobrol yuk. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Nah, Teh Sonia ini kan dari jurusan pasar modal ya Teh. Nah, menurut atau Teh Sonia selama belajar di pasar modal, banyak mahasiswa dari semester 2 ini belum tahu bahwa pasar modal itu belajar apa aja sih Teh? Oke, kalau pasar modal itu atau jurusan manajemen pasar modal itu mempelajari atau membahas tentang kayak mekanisme perdagangan yang ada di pasar modal. Terus macam-macam efek yang ada di pasar modal itu apa aja? Efek tuh surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Terus ada juga nih kayak lembaga-lembaga yang berkaitan dan berwenang di pasar modal. Nah, pasar modal juga tuh mengajarkan kita tentang cara berinvestasi yang benar. Karena kan kasus-kasus sekarang ini banyak juga investasi bodong gitu. Jadi masyarakat tuh dihantui oleh investasi bodong dan akhirnya tuh jadi suatu kerugian kan. Jadinya mahasiswa-mahasiswa pasar modal tuh bisa kayak mengedukasi para masyarakat tuh investasi yang benar tuh di bawah naungan OJK gitu loh. Jadi ada jalurnya dan ada mekanismenya. Terus di pasar modal juga tuh membahas tentang analisa suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mau berinvestasi di suatu perusahaan ada ilmunya nih. Gimana sih cara pertama kita analisisnya supaya kita bisa mendapatkan perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Gitu teman-teman. Jadi dari jawaban Teh Sonia tadi bahwa pasar modal ini belajar salah satunya itu mengenai investasi, dan pasar modal itu mengajarkan kita investasi yang baik dan benar gitu, karena investasi juga ada yang bodong kayak tadi yang tidak terdaftar di OJK, karena kemarin kasusnya banyak sekali yang terjerat investasi bodong. Dan pertanyaan selanjutnya nih Teh. Terus kan Teh Sonia juga pasti pernah di posisi kita kan, maksudnya dari semester 1 ada semester 2 juga, dan semester 2 habis itu pilih mau jurusan apa gitu kan, masih bingung apakah mau masuk perbankan, apakah pemasaran, ataukah pasar modal. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Teh Sonia yakin nih buat masuk jurusan pasar modal ini gitu Teh? Kalau alasan aku mengambil jurusan pasar modal tuh pertama karena
aku tuh tertarik investasi, karena investasi itu adalah suatu apa ya, kayak misalkan sesuatu yang memberikan kita hasil di masa depan gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mempelajarinya, suatu saat kalau kita memiliki kelebihan dana, kita bisa mengalokasikan kelebihan dana tersebut ke investasi, asalkan kita tahu ilmunya. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita punya kelebihan dana tapi kita tidak tahu ilmunya, kita main meluncur aja ke investasi, takutnya nanti resikonya terlalu tinggi. Terus kayak pengen tahu juga kayak mekanisme transaksi perdagangan di pasar modal itu seperti apa, kayak misalkan di bawah naungan OJK tuh ada apa aja, lembaganya, ada SRO kayak gitu. Jadi pengen tahu tuh mekanismenya kayak gimana supaya kayak masyarakat tuh kayak apa, memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk investasi gitu. Jadi diawali dari ketertarikan dulu nih ya, sama kekepoan nih di pasar modal tuh ada apa aja gitu. Sebelumnya juga pasti tesnya kayak cari-cari tahu dulu pasar modal itu apa, sehingga akhirnya yakin masuk ke pasar modal ini. Karena dengan kita berinvestasi itu akan membantu perusahaan itu melakukan ekspansi usaha. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi, artinya kita memberikan pinjaman modal kepada perusahaan, dan modal yang perusahaan punya itu akan dijadikan suatu ekspansi di penjualan nanti untuk meningkatkan penjualan. Dan secara tidak langsung berarti kita ikut dalam perkembangan ekonomi nasional. Betul, gitu ya. betul. Nah, buat selanjutnya, setiap jurusan yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, perbankan, pasar modal, dan juga pemasaran, pasti mempunyai kesulitannya masing-masing nih. Misalkan seperti perbankan, kesulitannya membutuhkan ketelitian dari perhitungannya, karena kalau salah bisa berakibat fatal gitu. Nah, kalau dari pasar modal itu apa sih Ten buat kesulitannya? Kesulitan dari manajemen pasar modal itu adalah ketika kita menemukan suatu mata kuliah yang kompleks. Mata kuliah yang kompleks? Iya, itu lumayan cukup susah karena dibutuhkan konsentrasi yang tinggi buat memahami dan menguasai. Jadi kalau misalkan kita mau menguasai mata kuliah tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendalami gitu. Jadi kayak rumusnya juga harus hafal, terus mekanisme pencatatan ininya harus hafal. Jadi dibutuhkan konsentrasi yang benar-benar tinggi. Ya. Jadi ada beberapa mata kuliah tapi nggak semua ya yang kompleks. Ya. Takutnya mahasiswa sederhana ini mikirnya kalau jurusan pasar modal ini semua pelajarannya atau mata kuliahnya itu sulit. Cuman beberapa aja yang perlu konsentrasi tinggi buat mengerjakannya. Dan tadi setelah disebutkan bahwa Teson ini tertarik sama pasar modal. Nah, tertarik itu karena apa kalau boleh tahu? Tertarik tuh karena saat saya masuk ke kesatuan, ternyata pasar modal ini adalah salah satu manajemen yang buat saya kok ada pasar modal. Pasar modal tuh apa sih? Karena kan kalau kayak akuntansi kan tahu gitu ya. Terus kayak pemasaran juga tahu. Nah, pasar modal ini adalah salah satu jurusan yang bikin saya bingung. Oh, ada ternyata jurusan ini. Pas saya cari tahu dan kumpulin informasi mengenai pasar modal, ternyata unik juga gitu. Terus kayak pengen tahu sistem atau mekanisme yang di pasar modal tuh kayak gimana gitu. Oh gitu. Jadi karena ketidaktahuan dan rasa penasaran saya yang akhirnya menjadikan pasar modal ini pilihan Tesonia buat masuk ke pasar modal ini. Dari mata kuliah tadi kan ada yang kompleks menurut Tesonia. Nah, dari yang sudah dipelajari Tesonia ini, mata kuliah favorit dari Tesonia apa sih? Kalau boleh tahu Teh. Mata kuliah favorit saya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental. Iya. Karena analisis fundamental itu kayak suatu analisis yang lebih berfokus pada faktor fundamental perusahaan. Ada juga nih di analisis fundamental itu yang namanya top down analysis. Top down analysis. Atau analisis yang berasal dari atas sampai ke bawah. Atas ini maksudnya apa? Ketika kita akan melakukan suatu keputusan investasi, yang pertama kita lihat adalah keadaan makroekonomi Indonesia atau negara tersebut. Apakah inflasinya tinggi, ataukah suku bunganya sedang naik atau sedang turun, nilai mata uangnya sedang melemah atau menguat, itu kan perlu diketahui. Nah, yang kedua itu ada yang namanya analisa sektoral atau industri. Misalkan kita tertarik untuk perusahaan tambang ya. Nah, kita lihat dulu nih, perusahaan tambang ini pada tahun 2021 atau 2022 ini mengalami pertumbuhan yang kayak gimana, supaya nanti kalau misalkan kita
mau berinvestasi di perusahaan tersebut kita tidak mengalami resiko yang cukup tinggi. Dan yang terakhir itu adalah analisa perusahaannya atau analisis secara mikro. Nah, analisa mikro ini dilakukan dari dalam perusahaan. Apakah perusahaan ini mau melakukan aksi korporasi yang menyebabkan misalkan dari laporan keuangannya berubah misalkan gitu. Jadi analisa fundamental ini menyeluruh. Jadi saya suka gitu karena dia menjelaskan dari atas hingga ke bawah gitu. Jadi buat mata kuliah favorit sebenarnya ternyata analisis fundamental karena membahas dari yang umum dulu dan dibagi ke sektoral, kemudian lebih spesifik lagi kepada perusahaan-perusahaannya. Dari yang sudah Tesonnya sebutkan tadi kan baru satu nih, hanya analisa fundamental sebagai mata kuliah favorit. Nah, ada nggak sih Teh urutan-urutan atau mata kuliah favorit dari Tesonia? Misalkan urutan 1 sampai 3 dulu Teh, dari yang termudah sampai tersulit gitu. Atau yang membuat Tesonia terkesan banget nih sama mata kuliah ini, enak banget atau gimana gitu Teh? Kalau posisi atau urutan dari yang termudah sampai yang tersusah ya. Yang pertama tuh yang nggak bisa dibilang mudah ya, namanya juga ilmu kan. Ya, tergantung pribadi masing-masing juga. Kayaknya manajemen bisnis. Nah, manajemen bisnis kan lebih ke teori atau secara teoritis gitu kan. Kayak kita kalau misalkan mau menjalankan suatu bisnis harus gimana nih, apa yang harus dipersiapkan, terus kayak buat strategi kita melakukan bisnis tuh kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua tuh ada ekonomi, kayak bagaimana cara meminimalisir biaya produksi nih gitu. Jadi di ekonomi mikro. Terus apalagi ya, analisis fundamental. Dan yang paling susah adalah manajemen portofolio dan investasi. Iya, karena di manajemen investasi dan portofolio itu kebanyakan tuh kayak membandingkan 2 proyek investasi. Jadi ketika kita akan melakukan suatu investasi, kita perlu membandingkan satu proyek dengan proyek yang lain, karena namanya investasi kan high risk high return-nya. Jadi kita harus berhati-hati dan itu perlu sekali kayak perhitungan gitu. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa ada 4 mata kuliah nih dari yang pertama manajemen bisnis, terus manajemen mikro yang ada kita sudah pelajari di semester 3 ya tadi. Terus ada manajemen fundamental, sulit tapi Tesonia memilih sebagai mata kuliah favorit. Dan terakhir yang menurut Tesonia menantang itu manajemen portofolio karena itu membandingkan antara 2 perusahaan atau lebih gitu. Nah, selanjutnya itu ada nggak sih Teh dosen-dosen yang menjadi dosen favorit Tesonia di jurusan pasar modal? Dosen favorit ya. Nah, dosen favorit saya adalah Pak Yoyon. Pak Yoyon. Kamu tahu kan Pak Yoyon? Pak Yoyon. Jadi cara dia menjelaskan tuh rinci dan jelas. Jadi pelan-pelan tapi langsung nyerap gitu masuk. Jadi kalau misalkan kalaupun kita fokusnya agak berkurang sedikit karena dia ngejelasin itu secara rinci dan jelas, jadi tetap masuk nih ke pikiran kita. Jadi kayak nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu pelan juga gitu. Jadi enak aja dia ngejelasinnya kalau misalkan lagi ngajar gitu. Oh ya, karena Pak Yoyon juga mungkin karena kepala atau ketua dari CMC yang membina CMC Galeri Investasi ya Teh. Jadi dan ngajar juga, saya juga sudah diajar sama Pak Yoyon dan enak gitu. Karena kadang diselingi dengan cerita-cerita yang ada sentimen-sentimen mengenai perusahaan gitu. Dan juga saya juga senang diajar oleh Pak Yoyon karena ajarnya pelan-pelan tapi masuk gitu. Kadang diiringi juga sama lucu-lucu gitu Teh. Dia sering ngelawak gitu, maksudnya kayak menghibur sehingga mahasiswa itu yang kita nggak tegang dan juga nggak bosan gitu kan. Iya benar. Beliau enak sekali ngajarnya. Saya juga merasakan Teh. Terus nah saat Tesonia menjalani jurusan ini pasar modal, pernah nggak sih Teh Tesonia merasa aku salah jurusan deh kayaknya karena ada mata kuliah ini gitu. Kalau ngerasa salah jurusan sih enggak, karena tapi kayak saya kan SMA IPA ya. Terus kayak tiba-tiba masuk ke manajemen kan agak shock juga ya. Tapi kalau pas pertengahan jalan ngerasa salah jurusan sih enggak, karena kan mau gimana pun itu adalah pilihan kita di awal. Jadi yang namanya pilihan kita harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha dan belajar gitu. Jadi kalau misalkan merasa kesulitan, bertanya ke teman atau ke dosen. Jadi jangan merasa menyesal, tapi
lanjutin aja gitu. Ibaratnya kalau nasi udah jadi bubur, buburnya jangan dibuang. Kasih kacang, kasih seledri, kasih suiran ayam, kecap, iya biar enak kan. Jadinya jangan pernah ngerasa menyesal, tapi jalanin aja sesuai apa yang harus dijalanin, dan jangan lupa juga kita berusaha gitu. Dan juga ini kan sudah jadi pilihan ya, jadi ini merupakan resiko gitu atas pilihan-pilihan kita, jadi harus tanggung jawab dan perlu diselesaikan ini atas pilihan-pilihan kita. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, di semester 5 kan ada yang namanya magang nih Teh. Nah, apa aja sih pengalaman Teh Sonia selama magang? Boleh diceritain ke teman-teman sobat manajemen pengalaman selama Teh Sonia magang gitu Teh? Pengalaman magang ya. Ya. Saya kemarin itu magang 3 bulan di BKAD atau ya Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di depan Masjid Al Munawwar atau enggak ya di situ. Nah, pengalamannya itu cukup bermanfaat sekali ya, karena sesuai jurusan juga kan keuangan dan aset gitu. Jadi di sana tuh kayak melakukan suatu perekapan tentang aset, misalkan aset-aset yang ada di dinas di Kota Bogor, kayak dinas pendidikan, dinas perdagangan dan perindustrian. Jadi di sana tuh kita mempelajari cara mereka keuangannya gitu. Jadi ya sesuai lah sama jurusan, tapi ya memang cukup sulit karena awal-awal juga kan, tapi setelah menjelang 2 bulan sampai ke 3 bulan itu udah tahu karena udah dikasih arahan juga gitu. Jadi Teh Sonia magang di BKD dengan jurusan atau tempat kerja yang hampir sesuai dengan tempat beliau kuliah, yaitu pasar modal, dan belajar mengenai aset-aset yang sudah dipelajari. Dan mungkin di awal Teh Sonia merasa kesulitan, tapi setelah beberapa bulan ternyata sudah mulai enak gitu buat kerjanya. Terus pertanyaan terakhir di sesi ini, yaitu kalau menurut Teh Sonia jurusan manajemen pasar modal itu seperti apa sih Teh? Jurusan manajemen pasar modal itu satu kata di pikiran itu adalah investasi. Investasi. Iya. Jadi secara tidak langsung kalau kita berinvestasi, kita juga membantu perekonomian Indonesia, membantu proses ekspansi perusahaan. Jadi secara tidak langsung kita memberikan manfaat yang lebih kepada perusahaan, kepada negara, bahkan kepada orang lain kalau kita memberikan satu edukasi gitu ya. Ya, jadi menurut Teh Sonia nih, dari pasar modal itu intinya tuh dari investasi, karena pertama dari dalam diri juga, buat investasi itu kita mampu atau tidak, dan dengan berinvestasi juga kita berarti membantu perekonomian nasional. Nah, itu dia teman-teman perbincangan kita dengan Teh Sonia mengenai jurusan pasar modal. Apakah sobat High Talk ini apakah sobat High Talk masih bingung dengan jurusan pasar modal ini, atau sudah pasti nih, atau yakin, atau menambah pengetahuan mengenai pasar modal ini? Nah, kalau belum, di sesi selanjutnya kita bakal ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab itu sudah disediakan atau sudah kita kumpulkan melalui question box Instagram dan juga Google Form yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman Hima Manajemen. Nah, sobat manajemen, di sesi tanya jawab kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi semester 2 yang sudah kita kumpulkan di question box Instagram dan juga Google Form. Dan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kita cuma bisa bacain beberapa pertanyaan aja yang nantinya bakal dijawab langsung oleh Teh Sonia. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu, halo Kang Teteh, saya mengambil peminatan pemasaran, tapi kepo nih untuk jurusan pasar modal nanti yang dipelajari kurang lebih apa ya? Dan untuk prospek kerjanya nanti di bidang dan bagian apa? Silakan Teh Sonia menjawab. Pasar modal tuh mempelajari hal yang berkaitan sama perusahaan terbuka atau perusahaan yang udah go public atau emiten ya. Kayak Unilever, Mayora udah tahu dong kayak produk-produknya. Terus kayak jadi perusahaan-perusahaan itu kan udah go public. Nah, perusahaan go public ini adalah perusahaan yang mengeluarkan saham. Jadi ketika perusahaan itu sudah go public dan mengeluarkan saham, masyarakat itu bisa membeli. Artinya perusahaan itu bisa menjadi sebagian kepemilikan dari perusahaan itu gitu. Terus kayak si mekanisme di
perdagangan di pasar modalnya itu seperti apa, ada broker, terus kayak ada underwriter kayak gitu kan. Nah itu tuh apa mekanismenya atau transaksi di pasar modal itu menarik juga gitu, karena berbagai lingkup tuh ada. Kayak misalkan kalau misalkan kita pengen tahu nih sistem kerja suatu perusahaan itu kayak gimana, kita bisa lihat dari annual reportnya, kayak liabilitasnya berapa, ekuitasnya berapa, kita bisa melihat kesehatan dari keuangannya itu melalui situ gitu. Dan bisa dengan analisis fundamental tadi yang dipelajari di pasar modal ya. Terus buat prospek kerjanya? Buat prospek kerjanya tuh yang pertama bisa jadi analis. Ya, analis. Atau seseorang yang melakukan suatu analisis terhadap suatu perusahaan untuk mendapatkan suatu keputusan investasi. Terus yang kedua tuh bisa jadi manajer investasi. Ya, yang memegang portofolio investasi gitu. Jadi untuk orang awam yang belum bisa menggunakan atau melakukan investasi sendiri bisa sama ahlinya. Jadi nanti yang ambil keputusan investasi itu manajer investasi itu. Misalkan kayak reksadana. Nah, reksadana kan dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita kayak tinggal bilang aja kita punya modal segini nih, kira-kira untuk modal segini yang risikonya tidak tinggi kita masukin ke apa ya? Perusahaan apa buat investasi gitu ya? Iya gitu. Dan banyak lagi bisa kayak kerja juga di perusahaan pabrik juga bisa. Misalkan kamu mau ke Unilever bisa tuh, karena kan termasuk juga kan perusahaan pabrik, terus kamu alumni dari pasar modal kan nyambung gitu. Iya. Kayak analis tadi kan nggak hanya bisa di pasar modal, karena analisis kan secara umum ya, misalkan mau di kerja bagian apapun selama itu analisis dan analisis kalian sudah terasa di kampus bisa dimasuk kemana aja gitu. Tapi yang lebih spesifik tadi sebagai broker atau manajer investasi gitu ya. Nah, kita next buat pertanyaan kedua, yaitu kira-kira di jurusan pasar modal tuh banyak berhitung seperti perbankan dan fintech. Kalau buat perhitungan balance sih antara teori sama perhitungan. Karena kan kalau di pasar modal tuh misalkan nih ada tentang teori tentang misalkan kayak menganalisis perusahaan. Berarti kan kita harus cari tahu dulu dong secara teori si perusahaan ini bagus gak prospeknya gitu. Terus setelah diketahui baru kita melakukan perhitungan atau membandingkan sama perusahaan yang lain. Ada 2 perusahaan kita mau investasi, kita bandingkan. Jadi sebenarnya balance aja antara teori sama perhitungan karena berkaitan. Setelah kita mengetahui teorinya gimana, kita melakukan perhitungan gitu. Dan setelah hasil perhitungan itu kita analisis ya. Iya, dari hasil perhitungan itu. Nah, kalau mungkin dari perbankan perhitungannya itu kayak akuntansi ya. Tapi di pasar modal itu bukan itu ya. Enggak terlalu kompleks seperti itu kok. Jadi lebih sederhana dari perbankan, tapi juga tetap ada perhitungan dan itu untuk analisisnya begitu. Betul. Kita next lanjut pertanyaan ketiga, yaitu untuk semester kedepannya perjurusan pasti ada magang ya. Dan apakah magangnya itu tempatnya dipilih oleh kampus atau kita cari sendiri buat tempat magangnya? Kalau kemarin pengalaman magang saya kemarin cari sendiri. Dicari sendiri. Jadi buat kalian nanti yang mau persiapan magang dan dikasih tahu ternyata cari tempat magang itu sendiri, kalau bisa jauh-jauh hari sebelum kalian mau melakukan magang itu dipersiapkan supaya nggak mepet nanti. Misalkan kalian dikasih magangnya itu dari bulan Februari sampai Juni misalkan, kalian jangan dari Januari tuh nyarinya. Iya, tapi harus dari jauh-jauh bulan, misalkan dari bulan November atau Desember. Karena kan di bulan itu kan bukan mahasiswa hidup doang yang magang. Dari universitas lain tuh pasti nyari tempat magang, karena takutnya tuh nanti kepenuhan kalian gak dapat slot buat magang gitu. Jadi triknya itu cari tempat-tempat kerja kalau bisa dari sekarang gitu. Kalian udah pengen masuk perusahaan mana buat kalian magang gitu. Nanti buat surat izin magang itu ada dari CDC. Iya, bisa lapor ke CDC, Pak saya mau magang ke sini, nanti bisa dibuatkan suratnya. Jadi gitu. Terus buat lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah mahasiswa pasar modal harus terjun investasi saat kuliah? Sebenarnya boleh dijelasin dulu deh, dari investasi itu lebih tepatnya apa sih Teh? Investasi itu adalah suatu kegiatan di mana kita mengalokasikan kelebihan dana kita untuk
dengan harapan gitu kita dapatkan suatu manfaat di masa yang akan datang. Nah, investasi itu sebenarnya alternatif itu kenapa? Karena kan nggak semua orang punya kelebihan dana ya. Ya. Jadi ketika kita punya kelebihan dana, lebih baik kita investasikan karena kan investasi itu memberikan manfaat di masa yang akan datang. Daripada uang itu nganggur. Nah, iya. Karena kan nggak dipungkiri ya kalau kita lagi banyak uang atau lagi banyak dana gitu, itu sifat konsumtifnya tuh lebih tinggi gitu kan, kayak pengen beli ini, pengen beli itu, kayak tergiur aja gitu kan. Ada uang lebih nih bisa beli ini. Iya. Padahal barang itu kita nggak butuhin gitu, buat dibeli pun buat apa? Iya. Jadi investasi sebenarnya alternatif aja untuk seseorang yang mempunyai kelebihan dana gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak punya kelebihan dana, jangan sampai maksa kayak minta uang ke orang tua. Saya mau investasi pak. Atau uang kita sehari-hari pakai investasi. Iya. Itu nggak boleh, nggak disarankan juga. Nggak disarankan. Jadi investasi itu disarankan kalau kita punya uang yang lebih ya. Jangan sampai kita memaksa keadaan gitu. Dan memulai investasi juga kita harus tahu ilmunya loh. Jadi jangan coba-coba kalau kita nggak tahu ilmunya. Bisa jadi nanti kita jadi korban investasi bodong gitu. Dan harus lembaganya tuh harus jelas dan terdaftar di OJK. Dan investasi juga ada risiko-risikonya pasti ada, dan investasi itu harus menyesuaikan dengan portofolio kita. Iya. Jadi untuk mahasiswa IBIK yang mau investasi dan punya kelebihan dana bisa ke galeri investasi IBIK ya. Di sana nanti ada pembukaan rekeningnya. Jadi buat kalian yang penasaran dan punya kelebihan dana boleh nanti ke sana. Buat teman-teman semester 2 kalau misalkan punya dana lebih, silakan datang ke galeri. Nanti belajar di sana juga boleh, ada anak-anak CMC juga. Yang siap mengajar itu. Iya betul. Kayak analisis fundamental, teknikal gitu kan bisa. Atau kayak mau belajar trading, kayak cari cuan dikit-dikit selama kuliah, bisa datang aja ke galeri investasi. Pertanyaan terakhir nih, apa sih plus minus dari konsentrasi pasar modal ini menurut dasarnya? Plusnya dulu nih ya. Ya. Plusnya itu kita bisa tahu ilmu investasi yang benar kayak gimana. Terus kita bisa memanage keuangan kita ya. Jadi kalau misalkan kita punya keuangan yang lebih, kita bisa alokasikan dulu kemana-mana nih, ke sini gitu kan. Jadi lebih pintar aja dalam mengelola keuangannya. Dan tidak bersifat konsumtif jadi. Nah iya gitu. Terus kita juga bisa tahu nih ternyata prospek dari pasar modal itu banyak. Jadi nggak cuma kayak kerja di sekuritas, nggak cuma kerja di sekuritas aja, kayak misalkan kita bisa masuk ke perusahaan, ke pabrik juga bisa, terus kayak jadi manajer investasi bisa. Jadi kayak banyak banget prospek yang ada di pasar modal gitu plusnya. Terus kalau minus sih kalau misalkan kita ketemu mata kuliah kompleks itu minus banget. Karena butuh waktu lama untuk mempelajarinya gitu. Iya. Karena banyak analisis ya. Analisis pun enggak hanya analisis fundamental, ada analisis teknikal dan analisis portofolio yang paling kompleks tadi Tyson yang sebutkan. Iya betul. Jadi ya namanya ilmu pasti ada plus minus ya. Tapi jangan jadikan ilmu itu sebagai nilai minusnya, tapi jadikanlah ilmu itu banyak plusnya gitu, walaupun emang pasti banyak kesulitan di dalamnya. Selagi kita berusaha, semangat dan terus mau mencoba, maka pasti bisa. Jadi buat plus minusnya tuh yang tadi sudah disebut dengan lesson ya, dan banyak juga plusnya. Iya. Karena prospek kerjaan pun gak hanya sebagai atau di sekuritas saja, bisa di tempat-tempat lain. Karena pada skill dasar itu sebagai analisis. Iya, betul. Dan kalau boleh saya rangkum dari pertanyaan tadi, bahwa intinya itu dari pasar modal kita belajar dulu investasi, mengelola uang pribadi. Iya betul. Sebagai mahasiswa, karena banyak juga godaan-godaan dari luar gitu kan. Apalagi zaman sekarang kita konsumtif, dipermudahkan oleh teknologi. Benar banget. Bisa belanja di rumah dan segala diberi kemudahan gitu, sehingga dengan belajar di pasar modal ini kita mampu mengatur diri kita dan jaga ego gitu. Ya. Dan itu poin penting kita harus digarisbawahi, kita harus bisa mengelola keuangan kita pribadi. Ya, itu penting banget karena semuanya dimulai dari situ. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab Jasonnya, dan menarik dan juga jawabannya pun sudah cukup jelas menurut saya. Dan sebelum kita lanjut ke satu pertanyaan yang banyak ditanyain banget nih, kayak yaitu pertanyaan mengenai prospek kerja dari jurusan pasar modal ini apa.
langsung saja kita lihat cuplikannya mengenai alumni dari Persatuan dari pasar modal yang sudah bekerja. Ini dia ada alumni dari konsentrasi pasar modal, yaitu Kak Dania Audina. Tempat bekerjanya itu sekarang di BPJS Kesehatan sejak 2019 hingga sekarang, dan jabatannya itu sebagai staf sertifikasi lembaga sertifikasi profesi dan corporate University BPJS Kesehatan. Next yaitu ada Teh Randa Eka Putri Irandra, dan dia sebagai banker dan sering sebagai MC juga. Pencapaiannya yaitu pernah menjadi MC dan moderator pada acara kementerian bersama Dr. Arustiono yang merupakan direktur dari BPOM, dan wawancara bersama Putri Persahabatan Indonesia 2020 yaitu Kak Rachel Kololai. Nah, Sonia, ada besi tanggapan buat tadi alumni kita? Ya, jadi ini berkaitan sama prospek kerja ya. Jadi nggak sempit gitu prospeknya. Jadi kalau misalkan kita udah punya ilmunya, kita kalau misalkan kompeten di bidangnya itu pasti bakal banyak yang narik gitu loh. Jadi kayak misalkan dari pasar modal ke bank juga itu masih berkaitan, karena kan bank juga kan ada di dalam tatanan pasar modal. Iya, jadi semuanya berkaitan gitu, profesi-profesi itu. Dan yang menariknya bahwa bank ini kan salah satu emiten terbesar di pasar modal Indonesia, yaitu Bank BCA. Ya, BCA itu salah satu emiten yang cukup ini sekali famous banget. Karena merupakan perusahaan terbesar ya. Sekarang udah stock split loh. Stock split iya, ya. Jadi agak murah. Tetap mahal sih. Semurah-murahnya saham terbesar ya. Terus terakhir nih, aku juga mau ngucapin terima kasih banget sama Teh Sonia yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Dan kalau boleh kasih pesan-pesannya atau wejangan untuk mahasiswa semester 2 yang mau masuk pasar modal. Silakan Teh Sonia. Pokoknya jangan pernah ragu kalau misalkan udah ada keyakinan buat masuk pasar modal, karena kan maksudnya jangan berpikir sulit, karena kan kita juga belajar dari bawah gitu ya. Ada dosen-dosen yang ngajarin. Terus kalau misalkan gak bisa bertanya ke teman, ke dosen, atau ke kayak teman-teman yang berkompeten di bidangnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada keraguan, cari tahu dulu aja. Tapi kalau emang udah mantep ya nggak apa-apa, langsung masuk aja ke pasar modal. Nanti kan di sana tuh banyak ilmu-ilmu yang baru yang kalian dapatkan gitu. Nah, itu dia teman-teman saran dan kesan dari Teh Sonia untuk teman-teman yang masih bingung mau pilih jurusan pasar modal, dan tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan secara umum mengenai jurusan pasar modal ini. Semoga dari kalian sobat-sobat manajemen, khususnya mahasiswa-mahasiswa semester 2, pertanyaan-pertanyaan itu dapat terjawab sehingga kalian semakin yakin kalau mau pilih jurusan pasar modal ini. Dan mungkin sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada Teh Sonia karena telah hadir di podcast kali ini. Tapi sebelum mengakhiri podcast kali ini, izinkan saya masih persembahan untuk Teh Sonia. Ada sedikit sebagai simbolis ucapan terima kasih kepada Teh Sonia. Nah, itu dia bincang-bincang kita dengan Teh Sonia sebagai perwakilan mahasiswi dari Persatuan jurusan pasar modal. Menarik jawaban-jawabannya dan cukup jelas dalam menjelaskan mengenai jurusan pasar modal ini. Waktu berlalu begitu cepat sehingga kita selesai di penghujung acara. Tapi sebelum penutupan kita jalan dulu ya sekali lagi. Siap. Yang seperti tadi, langsung kita Hai Talks, ngobrol yuk. Baik, terima kasih kepada Teh Sonia yang sudah mengikuti atau hadir dalam podcast ini, dan jangan lupa untuk teman-teman di like dan juga di komen jika masih ada pertanyaan atau saran tema lanjutan. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga
jadi yakin mengenai jurusan pasar modal ini dan menambah wawasan kalian. Baik, saya Muhammad Rafli pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.